Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsi akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Mengubah Diri. Dengan anggapan bahwa dengan percaya kepada status Yesus sebagai juru selamat dan menerima karyanya di kayu salib berarti sudah diperdamaikan dengan Allah, maka tidak ada usaha untuk mengubah diri secara proporsional, dan dampaknya adalah banyak orang Kristen terkunci dalam pasivitas. Pasivitas di sini maksudnya adalah tidak ada usaha yang memadai dalam perjuangan mengubah diri untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dalam pasivitas, tidak ada usaha untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Biasanya mereka merasa sudah memiliki damai sejahtera, padahal itu palsu. Mereka datang ke gereja, mengikuti liturgi gereja, memuji, menyembah Allah, dan mengagungkan nama Tuhan karena keselamatan yang Dia telah berikan. Ironisnya, mereka tidak memiliki kehidupan yang benar-benar diperdamaikan dengan Allah. Sebenarnya mereka belum memiliki keselamatan. Pertanyaan yang harus ditujukan kepada diri sendiri adalah, apakah dalam kehidupan setiap hari kita sudah memiliki persekutuan yang benar dengan Allah sebagai bukti dari perdamaian dengan Allah secara konkret? Itulah sebabnya kita harus jujur mengakui, apakah kita sudah menjadi manusia yang berkeadaan bisa memiliki hubungan yang harmoni dengan Allah atau belum? Jika belum, maka kita harus mengalami perubahan kodrat. Perubahan kodrat di sini maksudnya memiliki pikiran dan perasaan Kristus, di mana segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Sebenarnya ini adalah satu-satunya isi dari perjalanan hidup orang Kristen yang normal. Orang percaya harus mengubah diri untuk bisa mengimbangi Allah guna sebuah rekonsiliasi yang harmoni. Hanya kalau seseorang berkodrat ilahi, barulah ia dapat hidup dalam persekutuan dengan Allah secara benar. Sebagai perbandingan dan ilustrasi, kalau seseorang berdamai dengan sesamanya yang sebelumnya bermusuhan, maka harus mulai memiliki hubungan yang baru. Hubungan yang baru dapat terrealisasi kalau kedua belah pihak atau salah satu pihak mengubah diri. Sebagai ilustrasi juga, kalau ada sepasang suami istri berkonflik, kemudian diperdamaikan atau mengadakan rekonsiliasi, maka karakter dan kebiasaan hidup yang menjadi perbedaan antara keduanya harus dihilangkan. Masing-masing harus berubah, atau salah satunya mau berubah. Jika tidak, maka hidup bersama dalam satu keluarga hanya sandiwara saja, dan bisa terulang lagi konflik-konflik yang lebih tajam sehingga lebih saling menyakitkan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, "Kuduslah kamu, sebab aku kudus." Rekonsiliasi sejati dapat terwujud kalau orang percaya memiliki kekudusan seperti kekudusan Allah. Hal ini sama dengan orang percaya harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani 12
ayat 9 dan 10. Jadi, kalau kita tidak hidup kudus sesuai dengan hakikat Allah, kita tidak bisa rekonsiliasi dengan Allah secara benar. Dalam Ibrani 12 ayat 5-10, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Untuk itu, orang percaya yang benar pasti menerima didikan dari Bapa, supaya dari berkeadaan sebagai anak yang tidak sah atau anak gampang, yang dalam bahasa Yunani notos, menjadi anak yang sah atau huios, agar mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Hal ini adalah sesuatu yang mutlak. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18 firman Tuhan mengatakan, "Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kudus." Orang percaya harus memiliki standar kekudusan Allah agar dapat bersekutu dengan Allah. Maka dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan 8 firman Tuhan mengatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Orang yang menolak hidup dalam kekudusan berarti tidak bersedia mengadakan rekonsiliasi dengan Allah. Hal ini sama dengan menolak Allah sendiri. Jelas sekali, ayat-ayat di atas ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya harus memiliki standar kekudusan Allah. Dan ini diberlakukan hanya untuk orang yang menerima Roh Kudus, yaitu umat pilihan. Jadi, standar orang yang dibenarkan dan menerima Roh Kudus harus memiliki kekudusan seperti Allah. Yesus mati untuk semua orang, semua manusia. Tapi tidak semua manusia dibenarkan, sebab yang dibenarkan hanya mereka yang dibawa kepada Bapa. Walaupun belum benar, artinya hanya dianggap benar, Bapa menerima kita. Selanjutnya, Bapa memberikan Roh Kudus untuk mereka yang dibenarkan, agar menuntun mereka kepada seluruh kebenaran Allah, supaya mencapai kekudusan seperti Bapa. Orang di luar Kristen tidak mengenal pembenaran ini, sebab mereka memang tidak dirancang untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dengan demikian, pendamaian hanya untuk umat pilihan yang belajar terus untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa, mengambil bagian dalam kekudusan Allah dan mengenakan kodrat ilahi. Orang percaya harus mengubah diri untuk bisa mengimbangi Allah guna sebuah rekonsiliasi yang harmoni. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.